Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-jannata hiya al-ma'wa li ibadihi al-mukhlasin wa ja'ala an-nara ma'aba li ibadihi al-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwati iman jemaah Majelis Ta'lim Ilmiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 119 halaman 132 hadis nomor 119 yang secara garis besar hadis qudsi ini berbicara tentang pentingnya perlindungan diri di awal hari gitu ya. Kenapa kita mesti berlindung diri ya? Pertama karena kita ini adalah makhluk yang lemah gitu ya. Kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang punya banyak kekurangan. Nah, sehingga dikarenakan kita ini lemah, maka perlu ada yang melindungi gitu ya. Perlu ada yang membentengi, yang tentu saja yang memberi perlindungan ataupun bentengnya itu harus yang kuat atau yang sangat kuat. Dan tidak ada yang paling kuat untuk melindungi diri kita itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya An-Nas ya, surat An-Nas dengan surat Al-Falaq itu disebut muawwidatain. Itu muawwidah itu ta'awud itu Pak, ta'awud itu artinya berlindung diri dari godaan-godaan setan gitu ya. Bisikan-bisikan setan. Nah, kita dianjurkan membaca An-Nas Al-Falaq itu dalam rangka membentengi diri, melindungi diri. Tentu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dilindungi itu kan banyak Pak, banyak. Pertama yang harus dilindungi itu diri kita. Diri kita pun ada hal-hal yang berkaitan dengan ruhani kita. Kita perlu melindungi akidah kita, ibadah kita, akhlak kita dari godaan-godaan setan, dari penyimpangan-penyimpangan, dari keburukan-keburukan. Ada juga perlindungan diri itu yang berkaitan dengan jasmani kita. Makanya kalau masuk toilet itu ada doa perlindungan diri itu. Allahumma inni a'udzubika, ada a'udzu itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubusi wal khaba'is,
dari keburukan-keburukan dan dari makhluk-makhlukmu yang jahat itu. Ya barangkali di toilet itu ada binatang-binatang berbisa gitu Pak ya, yang tidak kelihatan gitu Pak. Pemalamun di musim hujan gitu. Atau barangkali toilet licin gitu ya Pak. Nah, minta perlindungan biar selamat, biar tidak terjatuh gitu. Dan yang jelas di toilet itu ya banyak setannya gitu Pak, banyak setannya. Kan tempat yang kotor itu Pak, tempat yang kotor. Kalau baca dalam riwayat itu kan dulu ketika turun ke bumi, setan itu kan ditempatkan oleh Allah itu di tempat-tempat yang berbau air lah gitu. Di lautan, di sungai, di danau, ya, termasuk toilet itu ya. Atau kita minta perlindungan diri kepada Allah itu ya dari keluar terkait dengan keluarga kita, terkait dengan harta kita gitu. Atau terkait dengan keselamatan di perjalanan. Nah itu banyak kan doa-doa itu kalau mau berangkat itu kan ada doa Bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wala quwata illa billah. Itu kan doa perlindungan diri itu. Nah ini salah satunya adalah doa perlindungan diri di awal hari. Hadis ini dinukil dari Nu'man bin Hammar Al-Ghatafani ya, bahwa dia menuturkan ya, dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul itu? Qala Allahu azza wa jalla. Jadi kata Rasulullah itu berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini kan hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran gitu. Yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Ya ibna Adam, ya wahai ibna Adam, anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Jadi Allah memanggil kita wahai anak Adam. La ta'jiz, janganlah engkau merasa lemah, merasa malas an arba'i raka'atin, untuk menunaikan 4 rakaat min awalin nahar, di permulaan hari. Akfika, nah ini jaminan dari Allah nih, janji dari Allah. Akfika, aku akan mencukupi, aku akan memenuhi akhirahu, itu sampai berakhirnya hari tersebut itu ya, dari awal sampai akhir itu. Nah apa ini maksud dengan 4 rakaat di sini di awal hari itu? Maksud 4 rakaat di awal hari itu adalah sholat duha gitu, sholat duha. Walaupun sebetulnya duha itu para ulama mengatakan termasuk sholat sunnah ghairu muakkad gitu ya, sholat sunnah yang tidak ditekankan ya, seperti sholat rawatib gitu, seperti sholat malam. Tetapi bukan berarti sepele gitu ya. Cuman beda levelnya aja lah Pak gitu. Beda level penekanannya itu.
Cuman kalau melihat hadis ini nih, luar biasa kan, jaminan dari Allah, janji dari Allah bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat duha. Apa janjinya itu? Akfika akhirahu, aku akan mencukupi ya. Aku akan memenuhi kebutuhanmu dari awal sampai akhir, dari awal hari sampai akhir hari itu. Nah, barangkali dari kalimat inilah banyak orang yang berkesimpulan ya, bahwa sholat duha itu adalah salah satu sholat untuk mendapatkan rezeki. Nah, mungkin dari kalimat akfika akhirah. Tetapi tentu nih, sekalipun ada kalimat akfika akhirah, itu kan janji Allah, itu janji Allah. Namun tentu yang mesti diperhatikan itu tetap niat kita ya, niat kita menunaikan sholat duha itu semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dengan sendirinya gitu Pak. Jadi dengan sendirinya kalau orang itu menunaikan sholat duha, janji Allah itu akan didapat. Jadi begini nih, Allah berkehendak, berkeinginan untuk mencukupi kebutuhan kita dari awal hari sampai akhir hari. Tetapi usaha kita, ikhtiar kita, salah satunya adalah dengan sholat 4 rakaat di awal siang gitu. Sholat 4 rakaat di awal siang, yaitu sholat duha itu. Walaupun ya niatnya sekalipun nggak dilarang Pak ya, pokoknya gini, ya Allah gitu ya, di awal itu. Ini adalah salah satu motif yang kurang bagus tapi tidak dilarang juga gitu. Umpamanya kita niat sholat duha untuk mendapatkan rezeki, tidak dilarang. Nah, cuman yang ideal bukan seperti itu. Yang ideal itu sholat duhanya itu karena Allah saja gitu. Karena tanpa niat untuk mendapatkan rezeki pun kan sudah dijanjikan oleh Allah gitu. Allah sudah berjanji gitu kan. Jadi alangkah baiknya niatnya karena Allah, nanti dengan sendirinya Allah yang akan bekerja menunaikan janjinya itu. Nah, di sini dikatakan fi awwalin nahar. Di sini dikatakan la ta'jiz itu. Jadi jim dan zai. Kalau zai Pak, la ta'ziz. Itu artinya jangan gagah, jangan berani, jangan menjadi mulia itu. Aziz, Allah itu kan maha gagah, maha mulia. Ini pakai jim, pakai zai, artinya jangan lemah gitu. Makanya ada doa tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal buhli wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi, kemalasan, al-ajzi, kelemahan, sifat lemah, wal kasali, sifat malas, wal jubni, sifat ujub, wal bukhli, sifat bakhil, wal harami, dan kepikunan itu. Ya kudu dihafalkan kudu usia sakieu mah. Di ujungna aya kalimat wal harami. Nah,
mohon perlindungan dari Allah dari kepikunan. Di la ta'jiz. Kenapa muncul kalimat la ta'jiz? Ya kan karena di jam-jam seperti itu biasanya gitu ya, biasanya orang kan sedang sibuk-sibuknya bekerja gitu Pak. Cuman tentu nih kita pun harus cerdas juga bagaimana mengatur waktunya. Kan tidak bagus juga sekarang kita sedang bekerja di orang lain gitu ya, dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di awal. Umpamanya masuk jam 8 gitu. Kemudian istirahat jam 12 sampai jam 1. Lalu kita ya ya baik. Ya nanti umpamanya kita sholat masuk kerja jam 8, lalu beres jam 12 atau istirahat jam 12, kemudian kita pingin sholat duha jam 9 jam 10. Nah karena di perjanjian awal kerjanya seperti itu, ya jangan sholat duha juga Pak. Kenapa? Sholat duha kan sunnah, sementara bekerja karena sudah ada perjanjian wajib itu. Bukan dapat pahala itu, malah kita berkhianat itu, berkhianat. Kecuali kalau memang perusahaannya perusahaan sendiri gitu Pak, pekerjaannya pekerjaan sendiri. Tapi kalau kita bekerja di orang lain, sementara perjanjiannya seperti itu, nah kalau mau kerjanya sholat duhanya sebelum jam 8, sebelum masuk kerja gitu. Jangan membuang memotong waktu kerja, kecuali kalau memang diizinkan oleh pemilik perusahaan. Nah kalau diizinkan kan tidak menjadi soal. Ya baik. Terkait dengan waktu isyraq Pak Ji. Oh syuruk ya. Syuruk itu kan itu waktu setelah subuh ya, setelah subuh, sebelum waktu duha. Jadi kalau waktu duha itu awal nahar itu, awal siang disebutnya itu Pak. Kalau waktu syuruk itu bukan awal siang, itu awal pagi itu. Kan ada pagi, ada siang, ada sore. Nah cuman kalau untuk sholat isyraq itu ada perbincangan lah, ada perdebatan di kalangan para ulama itu kalau untuk sholat isyraq. Jadi ada yang mengatakan sholat isyraq itu ada gitu, ada yang mengatakan tidak ada kalau sholat isyraq. Tapi kalau sholat duha itu sepakat ulama mengatakan bolehnya sholat duha itu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat Pak, di kalangan para ulama itu. Nah ini sedang membahas tentang sholat duha. Nah sholat duha itu genap Pak, genap. Prakteknya bisa 2, 2. Bisa juga 4 itu. Yang penting genap itu. Nah cuman menurut para ulama yang paling bagus itu 2. Kenapa yang paling bagus itu 2? Karena pada asalnya, pada dasarnya sholat sunnah itu 2 rakaat Pak. Asal hukum sholat sunnah itu 2 rakaat. Jadi kembali itu ke hukum asal sholat sunnah 2. Cuman
diperbolehkan juga kita melakukannya 4 rakaat. Nah, kalau di sini disebutkan 4 rakaat bukan berarti mesti 4 rakaat, boleh lebih dari 4 rakaat. Atau boleh juga kurang dari 4 rakaat. Umpamanya 2 gitu tak. Akhir diajar kene mah salat duhana gitu. 2 wae heula gitu. Cenah naon. Kadituna naik 4. Terus waktu senggang deui ditambahan jadi 6 cenah naon. Nah, itu dilakukannya itu di awal siang, itu kira-kira matahari ketinggiannya itu sekitar 1 tombak lah. Dan kalau dikonversi dengan jam itu mungkin akan ada perubahan, Pak. Akan ada perubahan kalau dikonversi dengan jam itu. Jadi matahari 1 tombak mungkin bulan ini jam berapa, bulan depan jam berapa. Kalau bahasa hadisnya itu matahari ketinggiannya sekitar 1 tombak. Dan tentu nih Pak, itu jangan sampai masuk waktu duhur. Kan ada waktu di mana kita dilarang mendirikan salat. Ya sekitar beberapa menit sebelum datang waktu duhur itu Pak. Termasuk kita kan dilarang mendirikan sholat itu ba'da subuh kan ada waktu yang dilarang sholat itu ba'da subuh, sholat sunat Pak ya maksudnya. Setelah subuh itu waktu terlarang. Kemudian menjelang duhur Pak, kemudian ba'da asar gitu. Dilarang sholat sunat itu di waktu-waktu itu. Nah, makanya dengan alasan tadi itu ulama berbeda pendapat terkait hukum sholat isyraq itu Pak. Ada beda pendapat, berbeda dengan sholat duha. Jadi ada yang berpendapat mengatakan boleh sholat isyraq itu, ada yang mengatakan tidak ada sholat isyraq itu. Ya silakan saja mau ngambil pendapat yang mana gitu. Jadi sekali lagi nih, janganlah engkau kata Allah itu merasa lemah, merasa malas untuk menunaikan sholat 4 rakaat di awal siang. Nah, sebetulnya ini banyak faidah atau keistimewaan selain janji Allah ini. Kalau dilihat dalam hadis yang lain umpamanya Allah menjanjikan atau mengatakan kita akan memiliki 360 persendian, itu. Kita memiliki 360 persendian. Nah, dari 360 persendian itu dianjurkan untuk bersedekah, Pak. Dianjurkan untuk bersedekah. Nah, salah satu alternatif untuk mensedekahi nikmat 360 persendian itu adalah dengan sholat duha. Kan dengan nikmat persendian itu luar biasa itu Pak. Coba gerak lamun ayeuna Bapak teu bisa kikieuan ya. Kieu orang mah teh kieu Pak kieu. Teu bisa kieu kita. Kieu. Itu kan tidak enak hidup itu Pak. Komo lamun beuheung leher Pak. Geus teu bisa ngalieuk gerak. Atau tuur geus heuras teu bisa dirangkukeun. Nah, dengan diberikannya nikmat 360 persendian itu berfungsi, maka kita itu dianjurkan bersedekah, mensedekahi nikmat 360 persendian itu. Nah, salah satu sedekahnya, kalau kita tidak mampu umpamanya dengan materi Pak, syukur-syukur kalau mampu dengan materi.
Kalau tidak mampu dengan materi, maka sedekahnya itu dengan sholat duha. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, 6, 8. Cuman yang paling kuat itu dalilnya itu 4 rakaat yang paling kuat itu, Pak. Terkait dengan sholat duha itu. Nah, mudah-mudahan ini kan bisa dilaksanakan oleh kita gitu ya. Walaupun tentu dalam pelaksanaannya itu nanti kan kita akan menimbang-nimbang gitu ya, menimbang-nimbang antara maslahat dan madaratnya. Tadi saya katakan madarat itu kalau bekerja di orang lain lalu kita memaksakan diri sholat duha, itu akan jadi madarat juga gitu. Atau lamun bapak kerja di supir bus gitu banyak jam salapan eta pas di kilometer 147 keula eureun heula 2 heula teu alus oge gitu Pak. Penumpang teh emang teh di dinya unggul mau mobil teh gitu. Nah, jadi melihatlah ditimbang-timbang tuh maslahat madaratnya itu. Karena ini sunnah, salat ibadah sunnah bukan ibadah wajib, Pak. Beda dengan ibadah wajib. Nah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.